Oke, hari ini kita akan bahas ya kembali sebuah portable speaker dari Tribit. Ini adalah Tribit X-Sound Plus 2. Gue beli ini dari Tokopedia, namanya tokonya barang murah ya, dan harganya ini ada di 1,1 juta. Tapi ketika gue mereview speaker ini, kalian juga bisa dapatkan di Shopee, nama tokonya masih sama, barang murah, tapi harganya lebih murah dibandingin di Tokopedia. Jadi kalian lihat aja ya untuk link pembelian udah gue sertakan di deskripsi di bawah di Shopee maupun di Tokopedia, nanti kalian pilih aja mana yang paling oke dari sisi harganya. Dari sisi line up-nya, X-Sound Plus 2 ini agak sedikit bingung ya karena memang dibandingkan dengan generasi pertama ini tuh peningkatan harganya lumayan signifikan. Meskipun gue ngerasa X-Sound Plus 2 ini lebih cocok menggantikan Tribit Max Sound Plus yang sampai sekarang belum keluar lagi versi barunya. Jadi secara sekilas sih kalian akan melihat ini tuh mirip-mirip ya dari sisi sizingnya dan juga harga yang ditawarkan. Tapi memang Max Sound Plus itu lebih mahal sih dibandingkan X Sound Plus ini. Jadi di sini gue akan bahas apa sih yang menarik dari X Sound Plus 2 ini. Kita bahas yuk dari sisi desain dan build quality-nya. Ini mana kalau dari sisi desain ini mirip banget ya sama Max Sound Plus. Kemudian kalau kalian lihat dari sisi build quality-nya juga feel-nya mirip banget sama Max Sound Plus. Sebenarnya gue suka sih dari sisi desainnya simple dan juga dari sisi build quality-nya terbilang premium dan gue ngerasa nggak ada masalah sama sekali dari kedua aspek tersebut. Tapi memang nggak ada pembaharuan aja ya dari Max Sound Plus yang udah keluar sekitar mungkin 3 tahunan ya. Jadi kalian lihat di sisi belakangnya juga mirip banget, yang berbeda di sini tuh tulisannya X Sound Plus 2. Kalau di Max Sound ya pasti tulisannya Max Sound. Selebihnya di bagian tombol-tombol atasnya ini juga masih mirip dari sisi layoutnya. Untuk tombol-tombol sih terbilang lengkap ya. Di sini ada tombol volume dan juga ada pergantian EQ di sini. Kalian bisa langsung akses untuk quick menu EQ-nya, ada 3 preset yang bisa kalian pilih. Dan juga di sini ada untuk TWS mode dan juga pastinya ada tombol power-nya. Yang gue suka sih tombol power di Tribit itu cukup pencet sekali aja, nggak perlu ditahan, dia akan otomatis nyala. Kita coba nyalain. Notifikasinya khas Tribit, simple, nggak ada voice prompt yang mengganggu sih. Jadi basicnya gue suka. Kemudian untuk layoutnya sendiri, untuk inputnya ada di bagian belakang ya, yang masih dilengkapi dengan flap karet nih. Dia belum kayak open port gitu. Kemudian untuk inputnya sendiri, dia ada auxiliary ya, yang dimana udah absen di lawannya JBL series seperti di Flip 5, Flip 6 itu udah nggak ada auxiliary portnya. Di sini masih ada. Kemudian di sini juga charging portnya udah menggunakan USB Type-C. Dan di sini juga pastinya ada strap tali yang biar gampang buat kalian bawa-bawa. Kalau kalian ngomongin dari sisi size-nya ini terbilang sedang lah ya, agak sedikit mengarah ke arah yang small compact portable speaker sih, tapi gua rasa sizingnya agak mirip sama Flip series. Di sini ada perbandingan untuk Flip 6 dan ini untuk X-Sound Plus 2. Jadi feel-nya keduanya mirip-mirip dari sisi beratnya maupun dari sisi size-nya ya. Yang dimana sebelumnya lawannya Flip series itu kan di Max Sound Plus. Makanya gue bilang X-Sound Plus ini kayak sedikit menggantikan Max Sound Plus tersebut. Kemudian kalau kita ngomongin dari sisi speknya, di sini juga di atas kertas speknya oke banget, terutama kalau kalian lihat dari power output-nya, yang dimana di sini mempunyai 30 watt total power output RMS-nya. Itu lumayan besar ya untuk sebuah portable speaker yang size-nya cukup compact seperti ini, dan dia mempunyai 2 buah speaker. Jadi di sini sifatnya stereo, meskipun gue ngerasa stereo di portable speaker dengan jarak yang sempit seperti ini tuh nggak terlalu ngefek-ngefek amat sih dibandingkan mono seperti di Flip series ini ya. Terutama kalau kalian udah dengerin di jarak lebih dari 1 meter. Tapi ini tetap lebih baik lah dari sisi stagingnya dibandingkan yang mono seperti di Flip series tersebut. Kemudian di bagian belakang ada bass port, dan di sini untuk Bluetooth versi ini udah menggunakan Bluetooth versi 5.3, kode yang disupport SBC dan AAC. Latensinya terbilang standar aja ya. Jadi ketika gue pakai buat nonton YouTube, ya masih akan berasa lah sedikit untuk latensinya, bukan yang presisi dan enak banget, tapi gue ngerasa masih oke dan nggak ada masalah ketika gue menggunakan untuk multimedia seperti nonton video. Harganya ini masih masuk ke kategori yang terjangkau ya, karena keduanya ini nggak lebih dari 700.000. Yang dimana untuk yang pertama ini ada Tribit Xprigo S. Harganya ini di 449.000. Oke, selanjutnya yang menarik di sini mungkin ada di dukungan aplikasi Tribit ya. Jadi kalian masuk aja ke dalam aplikasi Tribit, yang dimana kalian dikasih keleluasaan buat memilih preset-preset yang disediakan Tribit lebih banyak dibandingkan kalian memencet tombol ini ya. Kalau nggak salah sih ada sekitar lebih dari 5 preset yang bisa kalian pilih.
Nggak sampai di situ aja juga kalian bisa tetap meng-custom equalizer sesuai dengan keinginan kalian. Kemudian di dalam aplikasi tersebut kalian bisa update firmware, terus kemudian kalian juga bisa melihat status-status yang lainnya yang sebenarnya gue sendiri nggak terlalu make kecuali untuk meng-custom equalizer yang ada di Tribit X Sound Plus 2 ini. Kalau kita lihat dari sisi baterainya sendiri yang dimana dia diklaim bisa mencapai 24 jam playtime. Gue sendiri nggak tahu persis ya 24 jamnya itu real atau enggak, tapi yang jelas memang speaker ini lumayan awet dari daya tahan baterainya. Gue pakai speaker ini tuh habis mungkin bisa semingguan lebih ya dengan intensitas sehari sekitar 2 jam gue menggunakan di volume sekitar 40 sampai 70% yang dimana itu udah lumayan extraordinary lah dari sisi daya tahan baterainya. Kemudian yang terakhir untuk IP ratingnya sendiri dia udah mensupport IPX7 berarti fully waterproof, aman kalau kalian cemplungin ke dalam air meskipun gue sendiri nggak terlalu tega ya make X Sound Plus 2 ini gue cemplungin ke dalam air karena biar gimana pun ketika gue pegang X Sound Plus 2 ini feel-nya tuh masih semi indoor dan outdoor gitu ya, beda banget sama Flip Series yang memang udah dilapisnya sama bahan full canvas, di pinggirnya juga udah full rubber kayak emang buat outdoor banget gitu, lebih kokoh kesannya, sedangkan ini grillnya metal, kemudian masih ada flap karet di bagian belakang dengan juga buzzportnya di bagian belakang ini juga ada grillnya seperti ini. Jadi gue sendiri nggak terlalu menyarankan sih buat kalian cemplungin. Tapi kalau kalian ada spek bisa dicemplungin ke dalam air. Itu aja ya kalau kita ngomongin speknya dari X Sound Plus 2 ini. Sekarang kita bahas nih sound quality dari X Sound Plus 2 ini. Jadi sebelum itu gue akan share dulu kalau sound quality itu sifatnya subjektif. Jadi apa yang akan gue share di sini pendapat dari gua pribadi. Secara garis besar, X Sound Plus 2 ini mirip sama Max Sound Plus yang udah sempat gua review 2 tahun, mungkin 3 tahun yang lalu. Dia mempunyai karakter khas 3-bit ya, yang dimana dia secara equalizer 3-bit signature-nya itu flat, balance, dengan karakter yang kalau kalian berharap ada sisi fun-nya, mungkin kalian nggak terlalu dapat di signature bawaan 3-bit tersebut. Jadi dari sisi bass ini cukup aja, dari sisi mid-nya oke, dari sisi treble-nya pun dia berasa agak sedikit ke arah bright. Kalau kalian mau mendapatkan sisi fun yang lebih, kalian bisa mengaktifkan extra bass mode-nya ya, karena ketika bass mode tersebut, gue ngerasa bass-nya itu langsung naik dan gue ngerasa sih jadi lebih enak buat selera gue sendiri mendengarkan lagu-lagu top 40, R&B, pop, dan lain sebagainya. Meskipun ada sisi kekurangan ketika gue mengaktifkan extra bass tersebut, terutama kalau gue make di atas volume 70% akan berasa sedikit distorsi dan terkesan agak maksa ya untuk bassnya itu hadir di 3-bit X Sound Plus 2 ini. Jadi sebenarnya kalau kalian pakai buat indoor, extra bass on kalau kalian pakai di bawah 70% itu masih aman, bahkan ketika gue set di low volume sekalipun 30%, bassnya itu masih berasa enak. Tapi kalau kalian mau kenceng-kencengan di atas 70% buat outdoor gitu, gue saranin sih kalian tetap pakai signature 3-bitnya aja yang lebih menjaga supaya anti distorsi dan bisa suaranya kenceng dengan cukup clean meskipun mengorbankan sisi bassnya. Overall, secara garis besar ini akan sedikit berasa bright untuk treble-nya ya. Jadi treble-nya itu mirip sama seperti di Flip 6 series ke atas. Vokal di sini tipikal vokal yang tuningannya tuh agak tipis, agak kering, tapi dia mempunyai timbre yang agak cukup natural sih kalau menurut gua. Meskipun di by memory gua ini tuh nggak senatural Max Sound Plus, tapi gua nggak punya Max Sound Plus sekarang, jadi gua nggak bisa compare langsung. Tapi ya seingat gue sih Max Sound Plus tuh mempunyai vokal yang natural banget. Tapi di X Sound Plus 2 ini gue merasakan vokalnya kayaknya nggak senatural Max Sound Plus. Mungkin kalau kalian compare dengan Flip 6 ini, Flip 6 ini vokalnya lebih full body, lebih tebal, berasanya tuh lebih sedikit maju, tapi memang vokal di Flip 6 ini nggak se-airy di X Sound Plus 2 ini. Jadi keduanya ini beda karakter, tapi kalau khusus dari area vokalnya, mungkin gue sedikit lebih suka di Flip 6 ini. Kalau kita ngomongin bass, secara garis besar bass di 3-bit itu lebih ke arah SQ, sedangkan untuk Flip 6 ini lebih ke arah SPL ya. Jadi kalau kalian ngomongin tipikal party speaker, ya Flip 6 ini bisa ngasih bass yang lebih berasa dentumannya terutama untuk lower frekuensinya. Sedangkan untuk 3-bit ini lebih ngasih bass yang lebih berasa terjaga untuk kuantitasnya dan kualitasnya pun gue ngerasa lebih sedikit bersih di bagian bassnya ya untuk di X Sound Plus 2 ini. Kalau kalian bass head,
Flip 6 akan lebih cocok buat lagu-lagu R&B, tapi kalau kalian tipikal yang all around pengen bassnya bersih tapi masih akan berasa sedikit fun, X-Sound Plus 2 ini akan lebih cocok buat kalian. Kemudian untuk customize equalizer-nya gue sendiri nggak terlalu mengaktifkan atau gue pakai ya, karena sebenarnya gue udah sempat nyoba-nyoba dengan settingan flat equalizer, kemudian bassnya sedikit gue turunin, itu sebenarnya udah cukup oke buat selera gue. Tapi so far sih gue ngerasa customize equalizer-nya itu malah jarang gue pakai dan gue lebih sering pakai di 3-beat signature maupun di extra bass on bawaan 3-beat ini. Kemudian kalau kita ngomongin dari sisi power, loudness-nya 3-beat X-Sound Plus 2 ini mempunyai power yang oke, tapi kalau dibandingin dengan Flip 6, gue ngerasa sih sedikit lebih kencang di Flip 6 ya. Oke, jadi paling itu aja ya pendapat gue mengenai X-Sound Plus 2 ini. Kalau kalian berminat, sekali lagi linknya udah gue sertakan di deskripsi di bawah. Jadi sekarang di akhir video gue akan muterin sedikit sound sample X-Sound Plus 2 sama Flip 6 supaya kalian ada gambaran mengenai perbedaan kedua speaker ini. Thank you buat kalian nonton dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.